Dalam waktu dekat ini akan ada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap kedua. Tes ini juga akan mengikut sertakan peserta yang tak sempat lulus seleksi pada tahap pertama. Hasil kelulusannya pun saat itu langsung diketahui peserta berdasarkan perolehan nilai yang didapat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maibrat, Cornelius Kambu berharap sistem dan aturan pada seleksi tahap 2 tersebut agar tidak menyulitkan peserta khususnya guru orang asli Papua. Bila perlu harapnya lagi, semua kewenangan soal kelulusan dikembalikan ke daerah. Biar daerah yang menentukan kelulusan, karena daerah yang tahu persis siapa yang benar-benar mengabdi di lapangan. Sistem P3K yang lagi digodok sekarang untuk tes tahap kedua di Jakarta ini, bagi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan melihat pemerintah pusat lagi mempersulit keadaan. Yang umurnya 35 tahun ke atas harus diprioritaskan. Apalagi orang Papua yang ikut tes. Itu tidak boleh. Tegas Cornelius Kambu pada perayaan hari ulang tahun ke-76 PGRI, Kamis 25 November 2021. Lanjut dia, berdasarkan pengalaman tes tahap 1, menurutnya jatah Maibrat ada 109 peserta. Namun 96 orang saja yang ikut mendaftar. Dan hasilnya 9 orang asli Papua yang lulus seleksi. Sebanyak 27 orang non-Papua berhasil lolos. Itu yang membuat dirinya kecewa dengan kenyataan hasil yang jauh dari harapan. Kalau kita mau hargai guru, hargai langsung dari pusat sampai ke daerah. Harus berikan diskresi lagi kepada orang Papua. Bagi saya bantah itu. Ini banyak anak-anak Papua yang ikut tes. Kok formasi yang seyogianya orang Papua masuk? Umurnya sudah lewat. Dia mengabdi lama tapi tidak masuk. Kan kasihan, kata dia. Kok masa langsung ditentukan dari sana itu salah dan mempersulit kami di daerah. Jadi saya kecewa dengan keputusan itu. Lebih bagus kita tes secara manual, nanti kita yang tentukan. Supaya kita bisa lihat siapa yang mengabdi di daerah terpencil. Yang ada ini baru diakomodir tugasnya. Menyikapi pernyataannya tersebut, dia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan surat pernyataan penolakan bila mana hasil tes masih sama dengan sebelumnya. Kita sudah siapkan surat pernyataan penolakan, apalagi di Papua ini sekolah yang paling banyak itu YPK dan YPPK. Masa pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada YPK dan YPPK hanya fokus untuk negeri. Padahal daerah ini dulu gelap itu YPK dan YPPK yang merintis pendidikan di Papua. Pungkasnya lebih dari itu. Pada momentum Hari Guru, dia pun mengajak segenap insan-insan terdidik dari Sabang sampai Merauke wajib menghormati guru. Menurutnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, namun pengabdiannya sangatlah mulia karena mengukir prestasi gemilang demi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia mengucapkan dirgahayu PGRI yang ke-76 tahun sembari berharap di usia ke-76 tahun ini PGRI selalu berjaya, bangkit, dan bertumbuh dari Sabang sampai Merauke untuk Indonesia cerdas. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Dan terkait formasi guru, melalui HUT PGRI yang ke-76 tahun ini, sistem P3K yang lagi digodok sekarang untuk mau tes tahap kedua ini, bagi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, saya lihat itu kayaknya pemerintah pusat lagi mempersulit keadaan. Nanti tulis itu, ya, mempersulit keadaan. Yang umurnya 35 begitu dikasih untuk ini berarti harus diprioritaskan untuk ini. Jangan buat aturan-aturan atau item-item yang mempersulit keadaan. Justru apalagi orang Papua yang ikut tes, ya, itu tidak boleh. Kalau ya. Untuk P3K sendiri dari Kabupaten Maibrat yang diusulkan ke kami kemarin jatah kita itu kan ada 109. 109, tapi yang ikut mendaftarnya itu ada 96. Tapi untuk negeri kemarin itu sudah ikut tes, tapi OAP-nya itu hanya baru 9 orang yang tembus. Non-OAP-nya itu 27 orang. Itu tidak boleh. Ya. Kalau kita mau hargai guru, hargai langsung dari pusat sampai di daerah, baru berikan diskresi lagi kepada orang Papua. Jadi tulis itu. Bagi saya bantah itu. Ini anak-anak Papua ini banyak yang ikut tes baru. Kok masa dia orang punya ini terus formasi yang sejogjanya harus orang Papua masuk, umurnya sudah lewat, dia mengabdi di situ. Kami, ya kerja kami ya hanya kami bantu untuk ini, tapi proses penentuannya kan langsung dari pusat. Nah,
Hari ini mereka ikut tes, hari ini juga diketahui lebih bagus dikembalikan kepada kepala daerah atau dengan dinas pendidikan sehingga kami bisa koordinasi dengan lembaga terkait macam PGRI, ya PSW, YPK. Oh orang ini dia bagus, lebih bagus kita angkat dia. Oh masa langsung ditentukan dari sana itu salah. Makanya Pak Bupati juga marah itu. Berarti Bapak secara teknis memang dari dinas pendidikan kecewa dengan Saya kecewa dengan keputusan itu. Lebih bagus kita tes secara manual dikembalikan kepada kita lah, nanti kita ya akan tentukan sehingga kita juga lihat yang sudah mengabdi di daerah-daerah terpencil yang ada ini yang tes gelombang kedua ini kan nanti nasibnya sama, tapi kami sudah siapkan surat pernyataan penolakan ya. Apalagi sekolah-sekolah kita di Papua ini, sekolah yang paling banyak itu YPK dan YPPK. Masa pemerintah pusat tidak bisa memberikan ruang kepada bagaimana formasi pegawai itu untuk YPK dan YPPK. Hanya fokus saja untuk negeri. Padahal daerah ini dulu gelap. Itu YPPK dengan YPK yang ini dulu. Wilayah selatan itu Yapis. Sehingga anak-anak kita ini kan banyak. Ya, kita buka formasi hanya khusus untuk itu saja. Jadi melalui momen guru ini ya jangan hanya kita lakukan peringatan saja. Tapi kalau boleh ada keberpihakan yang betul-betul. Ya, dilakukan untuk itu. Ya. Saya pikir itu. Ya. Jelas semua.